Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 8 beranggotakan 2 orang, yaitu Maiki Malidia Dirohma dan Melia Wahidatur Rahma Azuhro, akan memaparkan sebuah materi tentang aliran filsafat rekonstruksionisme indikasi dalam pendidikan yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Muhammad Lutfi Oktarianto, MPD, MCE. Selamat belajar! Akar historis kemunculan rekonstruksionisme berhubungan erat dengan perubahan sosial dan politik yang terjadi pada awal abad ke-20, khususnya di Amerika Serikat. Rekonstruksionisme muncul sebagai respons terhadap pergolakan ekonomi akibat depresi besar, serta ketidakpuasan terhadap kondisi sosial yang penuh ketimpangan dan ketidakadilan. Para pemikir rekonstruksionisme seperti George Gons dan Theodore Bramall berpendapat bahwa pendidikan harus berperan aktif dalam memperbaiki masyarakat, bukan hanya mengajarkan pengetahuan tanpa arah sosial yang jelas. Dalam konteks ini, mereka melihat bahwa pendidikan memiliki potensi besar untuk menjadi alat perubahan sosial. Ide ini berbeda dengan pendidikan sebelumnya, yang lebih berfokus pada pelestarian tradisi atau pengembangan individu. Rekonstruksionisme menekankan perlunya pendidikan yang berorientasi pada pembentukan masyarakat yang lebih adil dan demokratis, dengan siswa diajarkan untuk berpikir kritis, sadar lingkungan sosial, dan berpartisipasi aktif dalam perubahan yang positif. Rekonstruksionisme dan perubahan sosial pasca Great Depression. Rekonstruksionisme adalah aliran filsafat pendidikan yang muncul sebagai respons terhadap berbagai krisis, terutama setelah terjadinya Great Depression atau depresi besar di Amerika pada tahun 1930-an. Pada masa itu, masyarakat Amerika menghadapi tantangan besar yaitu kemiskinan, pengangguran, ketimpangan sosial, dan ketidakstabilan politik. Situasi ini mendorong banyak pemikir, termasuk dalam bidang pendidikan, untuk mencari solusi agar masyarakat dapat bangkit dan menjadi lebih baik. Rekonstruksionisme yang dipelopori oleh tokoh seperti George Gons muncul dengan keyakinan bahwa pendidikan tidak boleh netral atau pasif, melainkan harus menjadi agen perubahan sosial. Menurut pandangan ini, sekolah dan pendidikan harus memainkan peran aktif dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan demokratis. Pendidikan harus membekali siswa dengan keterampilan dan pengetahuan untuk memahami serta mengatasi masalah sosial. Di dalam kelas, guru tidak lagi hanya mengajarkan pengetahuan akademis, tetapi juga melibatkan siswa dalam diskusi tentang isu-isu sosial. Tujuannya adalah membantu siswa menjadi individu yang peduli pada lingkungan dan mampu berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Perjalanan aliran rekonstruksionisme sepanjang sejarah. Perjalanan aliran rekonstruksionisme dalam sejarah dimulai sebagai tanggapan atas tantangan sosial dan politik di abad ke-20. Awalnya aliran ini berakar pada filsafat progresivisme yang ingin membawa pendidikan lebih dekat dengan kehidupan nyata dan isu-isu masyarakat. Namun, para pemikir rekonstruksionisme merasa progresivisme belum cukup tanggap terhadap kebutuhan perubahan sosial yang mendalam. Rekonstruksionisme secara resmi dipelopori oleh tokoh seperti George Gons dan Theodore Bramall yang berpendapat bahwa pendidikan harus berperan aktif dalam membentuk masyarakat yang lebih adil. Gons misalnya melalui karyanya The School Built a New Social Order menantang sekolah untuk menjadi agen perubahan sosial yang nyata. Gons melihat bahwa sekolah bukan sekadar tempat belajar tetapi juga pusat pembentukan masyarakat baru yang lebih egaliter. Pada tahun 1930-an sampai 1940-an, rekonstruksionisme mulai berkembang lebih kuat di Amerika Serikat. Pada masa ini, di tengah menghadapi tantangan besar seperti depresi ekonomi dan ancaman perang dunia, rekonstruksionisme menawarkan pendekatan pendidikan yang mengajarkan siswa untuk berpikir kritis, memiliki empati sosial, dan siap berpartisipasi dalam membangun masyarakat. Setelah Perang Dunia II, rekonstruksionisme semakin ditekankan oleh Bramall yang melihat pendidikan sebagai cara untuk menghadapi masalah global seperti ketimpangan sosial, konflik politik, dan kebutuhan akan nilai-nilai moral yang lebih kuat. Dalam pandangan Bramall, pendidikan seharusnya tidak netral, tetapi harus membantu siswa memahami dan berkontribusi dalam menyelesaikan masalah-masalah besar yang dihadapi dunia. Seiring waktu, aliran ini mempengaruhi pendidikan di berbagai negara, termasuk Indonesia, terutama dalam hal pendidikan karakter dan pendekatan kritis dalam pembelajaran. Hingga kini, prinsip-prinsip rekonstruksionisme tetap relevan, khususnya dalam dunia yang terus berubah dan menghadapi tantangan sosial dan lingkungan yang kompleks. Konsep dasar aliran rekonstruksionisme.
Aliran rekonstruksionisme mengkritik progresivisme yang dianggap terlalu fokus pada masalah-masalah kekinian tanpa menawarkan solusi jangka panjang untuk membangun masyarakat yang lebih baik. Rekonstruksionisme justru berupaya membangun masa depan yang lebih baik melalui konsensus dan kerjasama antar manusia. Rekonstruksionisme bertujuan untuk merombak sistem sosial dan budaya yang ada menuju tatanan yang lebih adil dan berdemokratis. Tujuan pendidikan menurut rekonstruksionisme. Tujuan pendidikan ini adalah untuk menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga peka terhadap masalah sosial dan siap menjadi agen perubahan. Pendidikan dalam pendidikan rekonstruksionisme bertujuan membentuk individu yang kritis, kreatif, dan aktif dalam memajukan masyarakat. Bagi rekonstruksionisme, sekolah bukan sekedar tempat untuk mempelajari ilmu, tetapi juga tempat membangun kesadaran dan kepedulian sosial. Pendidikan diharapkan mampu mengajarkan siswa untuk memahami, mengkritisi, dan ikut serta menyelesaikan permasalahan di sekitarnya, seperti isu keadilan, demokrasi, ketimpangan sosial, dan lingkungan. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya menghasilkan individu yang berpengetahuan, tetapi juga yang berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil, damai, dan berkelanjutan. Tujuan lainnya adalah membuat siswa siap menghadapi tantangan zaman, terutama dalam dunia yang terus berubah karena perkembangan teknologi dan sosial. Dengan pendidikan yang berlandaskan pada rekonstruksionisme, siswa dilatih agar selalu adaptif, peduli, dan berani mengambil langkah untuk perubahan demi kebaikan bersama. Pemikiran aliran filsafat rekonstruksionisme dalam bidang pendidikan. Ada 3, yaitu pandangan ontologis, pandangan epistemologis, pandangan aksiologis. Pandangan ontologis, aliran rekonstruksionisme memandang bahwa realita itu bersifat universal, realita itu ada di mana-mana, dan sama di setiap tempat. Pandangan epistemologis, aliran ini berpendapat bahwa dasar dari suatu kebenaran dapat dibuktikan dengan self-evidence, yakni bukti yang ada pada diri sendiri, realita, dan eksistensinya. Sedangkan pandangan aksiologis, aliran rekonstruksionisme, memandang masalah nilai berdasarkan asas-asas supranatural, yaitu menerima nilai natural yang universal, yang abadi, berdasarkan prinsip nilai teologis. Tokoh penting rekonstruksionisme. Yang pertama, George Comte. George Comte sebagai pelopor rekonstruksionisme dalam publikasinya Dare the School Build a New Social Order menekankan peran pendidikan dalam mengubah masyarakat. Sekolah tidak boleh netral, tetapi harus menjadi agen perubahan sosial yang aktif. Lalu yang kedua ada Harold Ruck. Ruck dikenal karyanya dalam pengembangan kurikulum yang berorientasi pada masalah sosial. Ia percaya bahwa kurikulum harus relevan dengan kehidupan siswa dan masyarakat secara keseluruhan. Kurikulum dalam pendidikan rekonstruksionisme. Kurikulum dalam pendidikan rekonstruksionisme dirancang untuk membekali siswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang dibutuhkan untuk menjadi warga negara yang aktif, bertanggung jawab, dan mampu berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Dalam memilih materi pelajaran, pendidikan rekonstruksionisme sangat memperhatikan relevansi dengan masalah sosial yang sedang terjadi. Metode pembelajaran sesuai dengan aliran rekonstruksionisme. Yang pertama, pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. Metode ini mendorong siswa untuk mengeksplorasi dan menemukan solusi atas masalah nyata yang mereka ketemui. Yang kedua, diskusi kelompok. Dalam rekonstruksionisme, diskusi sangat penting untuk memperluas sudut pandang siswa dan mendorong kolaborasi. Yang ketiga, proyek sosial. Guru bisa mengajak siswa untuk terlibat dalam proyek yang melibatkan masyarakat. Yang keempat, studi kasus. Metode ini menggunakan kasus-kasus aktual yang menantang pemikiran kritis siswa. Yang kelima, pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Dengan bekerja dalam berkelompok, siswa belajar untuk saling membantu, berinteraksi, dan menemukan solusi bersama. Peran guru dalam pendidikan rekonstruksionisme. Menumbuhkan kesadaran kepada setiap peserta didik untuk terus melakukan perubahan-perubahan menuju kemodernan. Yang kedua, membantu siswa mengembangkan potensi dan berpikir kritis. Yang ketiga, membantu karakter siswa dan mempersiapkan mereka untuk menjadi warga negara yang aktif dan bertanggung jawab. Implikasi pendidikan rekonstruksionisme pada kurikulum di Indonesia. Dalam implikasinya, rekonstruksionisme menggunakan kurikulum yang di dalamnya ada materi-materi tentang politik, ekonomi, dan sosial.
Aliran dekonstruksionisme dengan penekanannya pada perubahan sosial dan pemecahan masalah memiliki relevansi yang sangat tinggi dalam konteks pendidikan di Indonesia. Contoh konkret implementasi dalam pendidikan di Indonesia. 1. Siswa diajak untuk menganalisis masalah lingkungan di sekitar sekolah. 2. Siswa terlibat dalam kegiatan sukarela. 3. Materi pembelajaran dirancang untuk menghubungkan dengan isu-isu aktual yang terjadi di masyarakat. Yang keempat, siswa diajak untuk berpartisipasi dalam kegiatan demokrasi di sekolah. Yang kelima, program Adiwiyata. Kelebihan aliran rekonstruksionisme yang pertama adalah aliran filsafat rekonstruksionisme mengikuti perkembangan zaman dan membangun tata susunan kebudayaan baru atau membuang yang tidak perlu. Artinya, aliran filsafat rekonstruksionisme ini terbuka akan perkembangan zaman. Hal inilah yang perlu di dunia pendidikan karena pada umumnya pendidikan bersifat terbuka dan fleksibel terhadap perkembangan zaman agar tidak ketinggalan di masa mendatang. Yang kedua, aliran filsafat ini menekankan peran peserta didik dan juga peran guru yang cukup besar dalam pembelajaran. Tidak seperti pendidikan yang terdahulu di mana guru menerangkan pelajaran dan peserta didik hanya bertugas dan juga memahami, serta tidak terlalu memiliki peran penting dalam proses pembelajaran di kelas. Dalam aliran rekonstruksionisme, peserta didik ditekankan untuk juga aktif dalam pembelajaran dan guru bukan hanya sebagai pengajar saja, namun juga sebagai pembimbing yang mengarahkan anak didiknya dalam belajar. Yang ketiga, aliran filsafat rekonstruksionisme juga menekankan peserta didik agar peduli kepada lingkungan sosialnya dan juga membahas akan masalah-masalah sosial di lingkungan masyarakat. Dan yang terakhir, peserta didik diharapkan selalu siap menghadapi perubahan zaman yang serba canggih dan penuh dengan teknologi baru. Demikian pemaparan materi dari kelompok 8 tentang rekonstruksionisme. Semoga apa yang telah dipaparkan dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada kekeliruan, kesalahan, atau ketidakjelasan dalam memaparkan materi, dan terima kasih atas perhatiannya. Jika terdapat pertanyaan ataupun diskusi, silahkan di forum diskusi di Sepejar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.